semuanya, selamat datang di channel Wandi Cendang. Kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita horor yang sangat menyeramkan yang berjudul Pulau Terpencil Jiwa yang Hilang. Selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang pencinta horor juga. Terima kasih. Di tengah samudra, tersembunyi sebuah pulau terpencil yang tak berpenghuni. Konon, siapapun yang menginjakan kaki di sana, tak akan pernah kembali. Suatu malam, seorang nelayan pemberani bernama Rian memutuskan untuk membuktikan kebenaran legenda itu dengan perahu kecilnya. Ia berlayar menuju pulau tersebut. Saat tiba, ia menemukan reruntuhan bangunan tua yang dipenuhi tanaman liar. Di tengah bangunan, Rian melihat bayangan samar seorang wanita yang tampak putus asa. Wanita itu berbisik, meminta tolong. Sebelum Rian sempat bergerak, angin dingin menerjang dan suara-suara aneh mulai terdengar dari segala arah. Rian merasa tubuhnya semakin berat, seolah ada yang menariknya ke dalam bumi. Teriakan minta tolongnya hanya bergema di udara kosong, sampai akhirnya keheningan menyelimuti pulau itu kembali. Legenda pulau terpencil itu pun semakin mencekam dengan satu lagi jiwa yang hilang. Malam semakin larut ketika seorang peneliti muda bernama Sari menemukan jurnal milik Rian yang tertinggal di dermaga. Isinya menceritakan rencananya untuk menyingkap misteri pulau terpencil. Dengan penuh tekad, Sari memutuskan untuk melanjutkan ekspedisi Rian, berharap menemukan kebenaran dan mungkin menyelamatkan Rian jika dia masih hidup. Berbekal peralatan selam dan peta lama, Sari berlayar menuju pulau itu. Saat tiba, suasana pulau terasa lebih menyeramkan dari yang dia bayangkan. Pohon-pohon besar mengayun perlahan, seperti berbisik di tengah angin malam. Sari mengikuti jejak Rian, menemukan reruntuhan bangunan yang sama. Di tengah bangunan, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah cermin besar, setengah terkubur di tanah. Saat membersihkan cermin itu, Sari melihat bayangan Rian di dalamnya. Matanya memohon, namun suaranya tak terdengar. Tiba-tiba, cermin itu memancarkan cahaya terang, menarik Sari masuk. Sari menemukan dirinya dalam dunia yang berbeda. Dunia bayangan di mana jiwa-jiwa terperangkap. Di dunia bayangan itu, Sari melihat banyak jiwa yang hilang, termasuk Rian. Mereka semua berusaha berkomunikasi dengannya, namun suara mereka terdengar seperti bisikan jauh. Sari menyadari, satu-satunya cara untuk keluar dari dunia bayangan ini adalah dengan menemukan pusat kekuatan yang mengikat jiwa-jiwa tersebut. Dengan tekad bulat, dia mulai menjelajahi dunia bayangan itu, dipandu oleh bayangan Rian yang selalu berada di dekatnya. Setiap langkah terasa berat dan udara semakin dingin. Suara-suara aneh bergema di sekelilingnya. Di tengah perjalanan, Sari menemukan sebuah bangunan tua yang berbeda dari yang lainnya. Di dalamnya, terdapat sebuah altar kuno dengan simbol-simbol aneh yang bersinar redup. Sari menyentuh salah satu simbol, dan tiba-tiba, bayangan Rian dan jiwa-jiwa lainnya mulai berteriak, seolah-olah memberi peringatan. Namun, sudah terlambat. Sesosok bayangan besar muncul di hadapannya, dengan mata marah menyala dan senyum menyeramkan. "Sari, kau telah menemukan kami," suara itu bergema. Namun, keluar dari sini tidak semudah itu. Sari merasakan ketakutan yang mendalam, namun ia tidak menyerah. "Apa yang kau inginkan? Kenapa kau menahan jiwa-jiwa ini?" tanyanya dengan suara gemetar. Bayangan besar itu menjawab, "Aku adalah penjaga pulau ini. Jiwa-jiwa yang datang kemari adalah milikku. Namun, jika kau ingin kebebasan mereka, kau harus mengorbankan sesuatu yang berharga." Sari terdiam, berpikir keras. Akhirnya, ia membuat keputusan yang berani. "Aku akan menyerahkan jiwaku, asalkan Rian dan jiwa-jiwa lainnya bisa bebas." Bayangan besar itu tertawa keras, namun menerima tawaran Sari. Dengan satu gerakan, ia melepaskan jiwa-jiwa yang terperangkap, termasuk Rian. Di cahaya terang menyelimuti mereka dan perlahan, mereka menghilang, kembali ke dunia nyata. Sari merasakan tubuhnya menjadi semakin ringan, hingga akhirnya, ia sendiri menjadi bayangan, dan terikat di altar itu. Pulau terpencil itu kini memiliki penjaga baru, seorang jiwa yang berani dan penuh pengorbanan. Namun, legenda pulau itu tidak berakhir. Orang-orang yang pernah mendengar kisah Sari dan Rian
selalu bercerita tentang jiwa pemberani yang mengorbankan segalanya demi cinta dan kebebasan. Berbulan-bulan setelah kejadian itu, kabar tentang pulau terpencil semakin menyebar. Seorang penjelajah bernama Arman, yang tertarik pada fenomena paranormal, memutuskan untuk mengunjungi pulau tersebut dengan peralatan modern dan pengetahuan tentang kisah Sari dan Rian. Arman berharap dapat memecahkan misteri pulau itu sekali dan untuk selamanya saat tiba di pulau. Arman merasakan kehadiran yang aneh, suara bisikan dan bayangan samar mengelilinginya. Ia mengikuti jejak langkah menuju reruntuhan bangunan tempat Sari dan Rian terakhir kali terlihat. Ketika Arman menemukan altar kuno yang diceritakan, ia melihat bayangan Sari yang terperangkap di dalamnya. "Sari, apa yang terjadi padamu?" tanya Arman dengan suara pelan. Bayangan Sari menatapnya dengan mata penuh harap. "Aku adalah penjaga baru pulau ini. Kau harus menemukan cara untuk mematahkan kutukan ini, agar aku dan jiwa-jiwa lainnya bisa bebas," bisiknya. Arman memutuskan untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Di salah satu ruangan tersembunyi, ia menemukan sebuah buku tua yang berisi mantra-mantra kuno dan cara untuk menghancurkan kutukan. Sambil membacanya dengan hati-hati, Arman menyadari bahwa ia membutuhkan kekuatan besar untuk melawan bayangan besar yang menguasai pulau itu. Malam itu, dengan bulan purnama bersinar terang, Arman memulai ritual pemanggilan yang tercantum dalam buku tua. Ia menggambar simbol-simbol kuno di tanah dan mulai membaca mantra dengan lantang. Bayangan besar kembali muncul, tertawa dengan suara yang menggelegar. "Kau pikir bisa membebaskan mereka, Arman? Kau hanya akan menjadi salah satu dari mereka," bayangan itu mengancam. Namun, Arman tidak gentar. Dengan tekad kuat, ia melanjutkan ritualnya, memanggil kekuatan dari alam dan cahaya bulan. Bayangan besar mulai merasakan kekuatan itu dan berusaha melawan, tetapi tidak berhasil. Perlahan, cahaya terang menyelimuti pulau, menghancurkan bayangan besar dan membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap. Bayangan Sari berubah menjadi wujud aslinya dan tersenyum penuh terima kasih pada Arman. "Terima kasih, Arman, kau telah menyelamatkan kami," ucapnya sebelum menghilang bersama jiwa-jiwa lainnya ke dalam cahaya. Pulau itu kini tidak lagi dihuni oleh kegelapan dan kutukan. Arman, yang berhasil membebaskan jiwa-jiwa yang hilang, kembali ke daratan dan menceritakan kisah heroik ini. Legenda pulau terpencil itu berubah, bukan lagi sebagai tempat penuh kutukan, tetapi sebagai tempat yang pernah diselamatkan oleh keberanian dan pengorbanan jiwa-jiwa yang kuat. Tahun-tahun berlalu setelah Arman membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap di pulau terpencil. Meskipun pulau itu kini bebas dari kutukan, kisah keberanian Arman, Sari, dan Rian tetap hidup di antara penduduk setempat dan para peneliti. Pulau itu menjadi objek penelitian dan wisata bagi mereka yang penasaran dengan misteri dan sejarahnya. Suatu hari, seorang arkeolog muda bernama Maya tiba di desa dekat pulau. Dia tertarik untuk menyelidiki lebih dalam tentang pulau itu dan menemukan artefak yang mungkin tersembunyi. Dengan tekad dan pengetahuan tentang cerita masa lalu, Maya berlayar ke pulau tersebut. Setibanya di pulau, Maya merasakan kehadiran yang berbeda dari yang diceritakan. Tidak ada lagi bisikan atau bayangan yang menghantui, namun ada energi yang tenang dan damai. Ia mulai menggali di sekitar reruntuhan bangunan, berharap menemukan petunjuk baru tentang sejarah pulau ini. Saat sedang menggali, Maya menemukan sebuah peti kecil yang terkubur dalam tanah. Dengan hati-hati, ia membuka peti itu dan menemukan buku harian milik seorang perempuan Belanda yang tinggal di pulau itu pada abad ke-19. Buku itu menceritakan tentang kehidupan di pulau, tentang cinta, pengkhianatan, dan kutukan yang akhirnya menghantui pulau tersebut. Maya membaca halaman demi halaman dengan penuh antusias. Di dalam buku harian itu, ia menemukan nama Sari disebut beberapa kali, yang mengungkapkan bahwa Sari adalah keturunan langsung dari perempuan Belanda itu. Buku itu juga mengungkapkan bahwa kutukan yang menimpa pulau ini bukan hanya dari bayangan besar, tetapi dari ritual kuno yang dilakukan oleh leluhur perempuan Belanda tersebut. Dengan informasi baru ini, Maya menyadari bahwa meskipun kutukan besar telah dihancurkan,
masih ada sisa-sisa energi negatif yang mungkin bisa muncul kembali, ia memutuskan untuk melanjutkan pencarian untuk menghancurkan sisa kutukan tersebut sepenuhnya. Malam itu, dengan bulan purnama yang sama seperti yang digunakan Armad, Maya memulai ritual pemurnian. Dia membaca mantra dari buku harian tersebut, memohon pada roh-roh leluhur untuk membebaskan pulau dari semua sisa kutukan. Cahaya bulan menyinari pulau dengan terang, dan angin sejuk berhembus, membawa suara-suara lembut yang memberikan kedamaian. Saat ritual selesai, Maya merasakan kelegaan yang mendalam. Ia tahu bahwa ia telah menyelesaikan tugas yang dimulai oleh Armad dan Sari. Pulau terpencil itu kini benar-benar bebas dari kutukan, menjadi tempat yang damai dan penuh sejarah. Maya kembali ke daratan dengan buku harian yang berharga itu dan membagikan penemuannya kepada dunia. Kisah tentang pulau terpencil, jiwa yang hilang, menjadi legenda tentang cinta, pengorbanan, dan keberanian yang tidak akan pernah terlupakan. Berita tentang penemuan Maya menyebar dengan cepat di kalangan akademisi dan pecinta sejarah. Buku harian yang ditemukannya mengungkapkan lebih banyak rahasia tentang pulau terpencil, termasuk tentang kehidupan sehari-hari penduduknya di masa lampau dan peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi. Pulau itu menjadi tujuan wisata populer bagi mereka yang ingin belajar lebih dalam tentang sejarahnya yang kaya. Namun, masyarakat setempat juga menjaga keberadaan pulau dengan hati-hati, menghormati warisan budayanya, dan mengingat kembali kisah-kisah heroik Arman, Sari, dan Maya yang membebaskan pulau dari kutukan. Seiring berjalannya waktu, banyak orang yang datang ke pulau itu untuk menghormati jiwa-jiwa yang pernah terperangkap dan untuk merayakan kebebasan mereka setiap tahun. Di malam purnama, masyarakat setempat mengadakan upacara peringatan, mengenang pengorbanan yang dilakukan oleh mereka yang telah membawa kebebasan bagi pulau tersebut. Maya sendiri, setelah menyelesaikan penelitiannya di pulau terpencil, kembali ke universitasnya dengan kebanggaan atas kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan dan sejarah. Dia menjadi terkenal sebagai arkeolog yang berani dan penuh semangat dalam mengejar kebenaran. Pulau terpencil itu tidak pernah dilupakan oleh Maya. Kadang-kadang, dia masih mengingat hari-hari di pulau itu, di mana ia merasakan energi yang luar biasa dan mempelajari banyak pelajaran berharga tentang keberanian, pengorbanan, dan kekuatan cinta. Kisah pulau terpencil, jiwa yang hilang tetap hidup dalam ingatan orang-orang, yang menjadi cerminan tentang bagaimana keberanian dan tekad dapat mengubah nasib sebuah tempat, bahkan dalam kegelapan terdalam sekalipun. Pulau itu bukan lagi tempat kutukan, tetapi tempat di mana sejarah dan legenda bertemu dalam harmoni yang tenang dan damai. Beberapa tahun setelah Maya kembali dari pulau terpencil, sebuah ekspedisi ilmiah internasional tiba di desa terdekat. Mereka tertarik untuk melakukan studi lebih lanjut tentang fenomena paranormal dan sejarah budaya di pulau itu. Tim terdiri dari para ahli arkeologi, antropolog, dan ilmuwan lainnya yang membawa peralatan canggih untuk mendokumentasikan setiap detail pulau. Saat menjelajahi reruntuhan bangunan dan lokasi yang ditandai dalam buku harian Sari, tim ilmiah menemukan artefak-artefak kuno yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mereka melakukan penggalian teliti dan analisis mendalam, mencoba memahami lebih baik tentang budaya yang pernah hidup di pulau ini dan kejadian-kejadian mistis yang tercatat dalam sejarahnya. Pada malam terakhir mereka di pulau, saat bulan purnama menerangi pulau dengan cahaya lembutnya, terjadi peristiwa yang mengejutkan. Salah satu anggota tim, seorang ahli paranormal bernama Dr. Nina, secara tidak sengaja menemukan sebuah batu ukiran kuno yang tersembunyi di dalam gua tersembunyi. Batu itu memiliki simbol-simbol aneh yang terukir dengan indah, menggambarkan adegan-adegan ritual kuno yang tampaknya terkait dengan kekuatan mistis yang pernah menguasai pulau ini. Dr. Nina, yang memiliki kemampuan sensitif terhadap energi paranormal, merasakan adanya kehadiran yang kuat dan gelombang energi aneh yang berdenyut-denyut di sekitarnya. Saat dia mendekati batu itu, tiba-tiba ruangan di sekitarnya dipenuhi dengan cahaya kebiruan yang memancar dari batu tersebut. Anggota tim lainnya terkejut dan mencoba memahami fenomena yang tak terduga ini. Dr. Nina, dengan perasaan campur aduk dari ketakutan dan rasa penasaran, mengulurkan tangannya dan menyentuh permukaan batu ukiran itu. Saat dia melakukan kontak dengan batu itu, dia merasakan energi luar biasa yang memasuki dirinya. Dia melihat kilatan cahaya dan gambar-gambar kabur yang muncul di benaknya, seperti visi dari masa lalu yang terlupakan.
Dia melihat bagaimana ritual kuno dilakukan untuk memanggil dan mengontrol kekuatan alam yang tak terbayangkan. Tiba-tiba, suara-suara kuno mulai terdengar di sekeliling mereka. Bisikan-bisikan yang menggema di gua gelap itu. Doktor Nina mencoba untuk memahami pesan yang disampaikan oleh suara-suara itu, tetapi mereka hanya terdengar sebagai gemuruh yang tak terartikulasi. Energi di sekitar mereka semakin intens, mengguncang seluruh gua, dan membuat anggota tim lain merasa tidak nyaman. Ketika keadaan semakin kacau, Dr. Nina merasakan bahwa mereka harus segera keluar dari gua itu sebelum terlambat. Dia meminta timnya untuk segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke pangkalan mereka di tepi pantai. Mereka meninggalkan gua dengan cepat, tetapi efek dari kontak dengan batu ukiran kuno itu tetap terasa di dalam diri mereka. Setelah peristiwa itu, Dr. Nina dan tim ilmiahnya memutuskan untuk kembali ke laboratorium mereka untuk menganalisis temuan mereka lebih lanjut. Mereka berharap dapat memahami lebih baik tentang kekuatan mistis yang pernah ada di pulau terpencil, serta dampak dari penemuan batu ukiran kuno tersebut. Kembali ke desa terdekat, penduduk setempat yang mengetahui sejarah pulau itu bersiap untuk menyambut tim ilmiah dengan perasaan campur aduk antara rasa penasaran dan kekhawatiran. Mereka menyadari bahwa pulau itu masih menyimpan banyak misteri yang belum terungkap sepenuhnya, dan penemuan baru ini dapat membawa konsekuensi yang tak terduga. Di malam itu, saat tim ilmiah mempersiapkan hasil penelitian mereka untuk dipresentasikan ke dunia, pulau terpencil terus menjaga rahasia-rahasianya di dalam keremangan malam yang penuh dengan misteri dan sejarah yang belum terungkap. Setelah pengalaman yang intens di gua tersembunyi, tim ilmiah kembali ke pangkalan mereka di tepi pantai dengan hati-hati. Dr. Nina dan anggota tim lain merasa tegang dan penuh pertanyaan tentang apa yang mereka alami di dalam gua. Suasana tegang itu terasa begitu kuat, seolah-olah mereka tidak sendirian di pulau yang sunyi itu. Kembali ke pangkalan, tim segera memulai proses analisis dan penelitian lebih lanjut terhadap batu ukiran kuno yang mereka temukan. Mereka menggunakan peralatan canggih untuk memindai struktur batu dan mencari jejak energi yang mungkin tersimpan di dalamnya. Setiap anggota tim mengambil peran penting dalam menguraikan makna simbol-simbol yang terukir dengan indah di permukaan batu itu. Dr. Nina, sebagai ahli paranormal, merasa terpanggil untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang pesan-pesan dan energi yang dia rasakan saat menyentuh batu itu. Dia melakukan meditasi dan berusaha untuk menyelaraskan energi dirinya dengan kekuatan yang mungkin terkandung di dalam batu itu. Melalui pengalaman meditatifnya, dia mulai mendapatkan wawasan baru tentang sejarah tersembunyi pulau ini. Sementara itu, di desa terdekat, penduduk setempat juga merasakan getaran energi yang tidak biasa. Mereka mempertanyakan kehadiran tim ilmiah dan akibat dari penemuan mereka terhadap keseimbangan alam dan keberadaan roh-roh yang pernah menghuni pulau itu. Beberapa orang tua di desa mengatakan bahwa mereka merasa adanya perubahan dalam keadaan alam sekitar mereka sejak tim ilmiah tiba di pulau itu pada malam berikutnya. Ketika bulan purnama kembali menerangi pulau dengan cahayanya yang lembut, kejadian aneh mulai terjadi lagi. Suara-suara kuno kembali terdengar di angin malam. Bisikan-bisikan yang membawa pesan-pesan dari masa lalu yang terlupakan. Dr. Nina dan timnya merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk meredakan energi yang tidak stabil ini sebelum terlambat. Mereka memutuskan untuk kembali ke gua tersembunyi untuk mencari jawaban lebih lanjut. Di dalam gua yang gelap itu, energi terasa lebih kuat dari sebelumnya. Dr. Nina merasa getaran yang lebih intens, seolah-olah pulau ini menunjukkan reaksi terhadap intervensi manusia yang berani menyingkap rahasia-rahasianya. Dengan hati-hati, mereka mendekati batu ukiran kuno yang masih bersinar lemah dengan cahaya kebiruan. Dr. Nina kembali menyentuh permukaannya dengan penuh perasaan. Kali ini, dia merasakan transmisi energi yang lebih jelas dan lebih kuat. Dia melihat gambar-gambar berkilauan dari masa lalu, memperlihatkan ritual-ritual kuno yang dilakukan untuk mengendalikan kekuatan alam yang misterius. Tiba-tiba, sebuah siluet kabur mulai muncul di depan mereka, menari-nari di antara kilatan cahaya yang memenuhi gua itu. Dr. Nina dan timnya terpesona melihat manifestasi ini. Seolah-olah roh kuno pulau ini telah bangkit kembali untuk berbicara kepada mereka. Kalian telah mengganggu
kami dari tidur panjang. Suara lembut dan penuh hikmat terdengar di udara. Kami adalah penjaga pulau ini yang telah diamanatkan untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Dr. Nina dan timnya mendengarkan dengan seksama. Mencoba memahami pesan yang disampaikan oleh roh kuno itu. Mereka merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah mereka mulai, untuk memulihkan harmoni yang pernah ada di pulau terpencil ini. Dengan tekad yang bulat, mereka menyetujui untuk bekerja sama dengan penduduk setempat dan berbagai pihak untuk menjaga kelestarian pulau ini. Mereka berjanji untuk menghormati sejarah dan roh-roh yang ada di sini, serta untuk tidak lagi mencoba mengubah alam semesta yang telah hidup berdampingan dengan mereka selama berabad-abad. Pulau terpencil, jiwa yang hilang tidak lagi hanya sebuah cerita atau legenda, tetapi menjadi peringatan tentang pentingnya menghormati alam dan roh-roh yang menyertainya. Dengan demikian, tim ilmiah dan penduduk setempat menjalin hubungan baru yang didasarkan pada penghormatan dan pemahaman yang mendalam terhadap sejarah yang pernah hidup di pulau ini. Setelah pengalaman yang mendalam di dalam gua tersembunyi, tim ilmiah dan penduduk setempat bekerja sama untuk menjaga harmoni di pulau ini. Mereka berusaha untuk menghormati sejarah dan roh-roh yang ada di sini, serta memulihkan keseimbangan alam yang telah terganggu oleh intervensi manusia. Dr. Nina bersama dengan anggota timnya terus mempelajari batu ukiran kuno dan artefak-artefak lain yang mereka temukan di pulau. Mereka berusaha untuk memahami lebih dalam tentang kekuatan mistis yang pernah menguasai pulau ini dan bagaimana pulau ini menjadi terisolasi dari dunia luar selama berabad-abad. Penduduk setempat, dengan bimbingan tokoh-tokoh yang bijaksana dari desa, mengatur ritual-ritual untuk memperkuat ikatan antara manusia dan roh-roh pelindung pulau. Mereka percaya bahwa hanya dengan menjaga hubungan yang baik dengan alam dan roh-rohnya, mereka dapat memastikan kelangsungan hidup pulau ini untuk generasi mendatang. Beberapa bulan setelah pengalaman di gua, Dr. Nina dan timnya memutuskan untuk kembali ke universitas dan laboratorium mereka untuk menyelesaikan analisis mereka. Mereka menulis laporan yang rinci tentang penemuan mereka di pulau terpencil, dengan harapan bahwa pengetahuan ini dapat memberikan wawasan baru tentang hubungan antara manusia dan alam gaib. Sementara itu, kehidupan di desa terdekat kembali normal dengan keyakinan baru dan rasa hormat terhadap sejarah mereka. Mereka menyadari bahwa pulau ini tidak lagi hanya tempat tinggal mereka, tetapi juga warisan budaya yang harus dijaga dan diteruskan kepada generasi mendatang. Di malam hari, ketika angin berdesir lembut di sepanjang pantai pulau, suara-suara kuno terdengar seperti lagu-lagu pujian bagi roh-roh penjaga. Masyarakat setempat percaya bahwa mereka telah menemukan keseimbangan yang hilang, dan bahwa pulau terpencil sekarang menjadi tempat kedamaian dan refleksi yang indah. Beberapa bulan berlalu sejak pengalaman mendalam di pulau terpencil. Dr. Nina dan timnya telah menyelesaikan laporan mereka yang menjadi pengetahuan berharga tentang hubungan antara manusia dan alam gaib, serta sejarah yang tersembunyi di pulau itu. Laporan ini dipublikasikan dan mendapat sambutan hangat dari komunitas ilmiah internasional. Penduduk setempat terus menjaga tradisi ritual yang mereka anut, memastikan bahwa hubungan mereka dengan roh-roh pelindung pulau tetap kuat dan harmonis. Mereka mengajarkan nilai-nilai ini kepada generasi muda, agar warisan budaya dan spiritual mereka tetap hidup dan terjaga. Pulau terpencil sendiri menjadi tujuan yang lebih dikenal bagi para ilmuwan dan peneliti yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang sejarah budaya dan fenomena alam yang unik. Namun, pulau ini tetap terjaga dari efek negatif pariwisata massal. Berkat kesadaran dan pengawasan yang ketat dari masyarakat setempat, Dr. Nina seringkali mengenang pengalamannya di pulau itu dengan rasa hormat dan keterbukaan baru terhadap kekuatan-kekuatan yang melebihi pemahaman manusia. Pengalaman di pulau terpencil telah mengubah pandangannya tentang dunia spiritual dan perannya sebagai ahli paranormal. Di malam hari, ketika bintang-bintang bersinar terang di langit dan ombak berdansa di pantai, suara-suara kuno terdengar seperti bisikan-bisikan yang mengantar perasaan kedamaian dan keberkahan bagi mereka yang mendengarnya. Pulau ini telah kembali menjadi tempat kedamaian, di mana alam dan manusia hidup berdampingan dalam harmoni yang rapun namun indah. Dengan demikian,
Cerita tentang pulau terpencil, jiwa yang hilang berakhir dengan harapan dan penghormatan yang dalam terhadap alam dan warisan budaya yang diberikannya. Pulau ini tidak hanya menyimpan rahasia dan misteri, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam dan roh-roh yang menyertainya. Demikianlah akhir dari cerita Pulau Terpencil, Jiwa yang Hilang. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dan refleksi tentang nilai-nilai kehidupan dan keindahan alam. Terima kasih telah mengikuti cerita ini bersama saya.